Selamat siang anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas soal yang sudah saya berikan kemarin sebelum kita PTS, yaitu tentang analisis transaksi usaha reparasi sejahtera. Jadi di sini ada penjelasan dari setiap transaksi. Nah, kalian bisa cocokkan dengan jawaban yang sudah kalian kirim kemarin ke saya lewat YCR. Lalu jika ada yang salah, bisa kalian betulkan sendiri. Pertama, yaitu tanggal 1 Oktober 2017. Tuan Darmawan menyetor uang sebesar 5 juta rupiah sebagai modal untuk mendirikan perusahaan. Jadi, analisis untuk transaksi tanggal 1 Oktober ini, aset berupa kasnya bertambah. Kenapa aset berupa kas? Karena dia akan menyetorkan berupa uang. Jadi, aset berupa kasnya akan bertambah sebesar 5 juta. Dan ekuitasnya juga akan bertambah. Kenapa ekuitas? Karena dia mau menyetorkan uang tersebut sebagai modal. Jadi, ekuitasnya juga akan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 3 Oktober 2017. Tuan Darmawan membayar sewa toko selama 6 bulan sebesar 1.200.000 rupiah. Analisisnya, aset berupa sewa dibayar di muka akan bertambah sebesar 1,2. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena Tuan Darmawan akan membayar sewa toko untuk 6 bulan ke depan atau selama 6 bulan. Yang dimaksud dengan sewa dibayar di muka, dia belum menggunakan atau belum memakai toko tersebut atau gedung tersebut, tetapi dia sudah membayar selama 6 bulan ke depan. Itu yang dinamakan sewa dibayar di muka. Dan aset berupa kas akan berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Karena Tuan Darmawan akan membayar dengan uang tunai. Jadi, aset berupa kasnya akan berkurang sebesar 1,2 juta. Tanggal 5 Oktober 2017. Membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar Rp100.000. Analisisnya, aset berupa perlengkapan akan bertambah. Kenapa perlengkapannya bertambah? Karena akan membeli perlengkapan toko. Jadi karena dia membeli berarti perlengkapannya bertambah sebesar Rp100.000. Dan aset berupa kas akan berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Karena belinya secara tunai. Jadi kasnya akan berkurang sebesar Rp100.000. 8 Oktober 2017. Membeli peralatan toko sebesar 2 juta, dibayar tunainya 1 juta, sedangkan sisanya dibayar kemudian. Analisisnya, pertama, membeli peralatan toko sebesar 2 juta berarti aset berupa peralatan tokonya akan bertambah sebesar 2 juta. Lalu yang kedua, dibayar tunai 1 juta. Berarti aset berupa kasnya akan berkurang. Karena dia akan bayar tunai, berarti kasnya otomatis berkurang sebesar 1 juta. Lalu yang ketiga, sisanya dibayar kemudian. Berarti liabilitas berupa utang usahanya akan bertambah. Kenapa utang usahanya bertambah? Karena sisa dari pembayaran atas pembelian peralatan tadi akan dibayarkan di kemudian hari. Berarti otomatis Tuan Darmawan akan punya utang. Ya, sehingga utang usahanya akan bertambah sebesar 1 juta rupiah. 9 Oktober 2017. Membeli perlengkapan sebesar 3 juta secara tunai. Analisisnya, aset berupa perlengkapan akan bertambah. Kenapa perlengkapannya bertambah? Karena dia akan membeli perlengkapan. Jadi perlengkapan akan bertambah sebesar nominalnya tadi atau harga belinya tadi, yaitu 3 juta. Dan aset berupa kas akan berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Karena belinya secara tunai. Jadi, kasnya akan berkurang sebesar harga belinya, yaitu 3 juta. 13 Oktober 2017. Menerima secara tunai pembayaran untuk jasa perbaikan televisi sebesar Rp300.000. Analisisnya, karena dia menerima secara tunai pembayaran untuk jasa perbaikan televisi, berarti dia akan menerima pendapatan. Nah, pendapatan itu akan mempengaruhi ke modal. Di dalam persamaan dasar akuntansi,
Kalau ada pendapatan atau yang berkaitan dengan pendapatan itu akan langsung berpengaruh ke modal. Itu khusus di PDA. Jadi modalnya dia akan bertambah atau ekuitasnya akan bertambah sebesar 300.000. Lalu karena tadi menerima uangnya secara tunai berarti aset berupa kasnya akan bertambah sebesar 300.000 rupiah. 15 Oktober 2017 membayar utang atas pembelian peralatan tanggal 8 Oktober sebesar 500.000 rupiah. Analisisnya, aset berupa kas berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Karena dia mengeluarkan uang untuk membayar utang. Jadi kasnya akan berkurang sebesar 500.000 rupiah. Dan liabilitas berupa utang usaha juga akan berkurang. Nah, kenapa utang usahanya berkurang? Karena dia akan membayar utangnya di tanggal 8 Oktober kemarin. Karena dia membayar utang, berarti liabilitas berupa utang usahanya akan berkurang sebesar 500.000 rupiah. 11 Oktober 2017 membayar gaji karyawan sebesar 300.000 rupiah. Analisisnya, aset berupa kas berkurang sebesar 300.000 rupiah. Karena membayarnya secara tunai atau dengan uang tunai, jadi kasnya akan berkurang. Lalu, ekuitasnya juga akan berkurang, modalnya akan berkurang sebesar 300.000 rupiah. Kenapa Bu? Kok modal atau ekuitasnya berkurang? Karena di sini dia akan membayar gaji karyawan. Gaji itu termasuk ke beban gaji. Sedangkan di persamaan dasar akuntansi, untuk beban itu akan berpengaruh ke modal. Jadi kalau dia membayar beban, entah itu beban gaji, beban telepon dan air dan sebagainya, pokoknya berkaitan dengan beban, itu akan mengurangi modalnya atau mengurangi ekuitasnya. Jadi untuk analisis ini, ekuitasnya akan berkurang karena akan membayar beban gaji. 21 Oktober 2017 menerima hasil perbaikan 1 unit CD player sebesar 400.000, diterima tunai 200.000, sementara sisanya dibayar kemudian. Analisisnya, karena Tuan Darmawan akan menerima hasil dari perbaikan 1 unit CD player, berarti Tuan Darmawan akan menerima pendapatan. Nah, karena ada pendapatan, berarti akan mempengaruhi ke modal. Modalnya akan bertambah. Ekuitasnya bertambah sebesar 400.000 rupiah. Diterima tunainya 200.000. Karena Tuan Darmawan akan menerima uang tunai, berarti aset berupa kasnya akan bertambah sebesar 200.000 rupiah. Sementara sisanya dibayar kemudian. Karena sisanya dari pembayaran tadi itu akan dibayar kemudian hari, berarti aset berupa piutang usahanya akan bertambah sebesar 200.000 rupiah. 28 Oktober 2017 melunasi utang atas pembelian peralatan tanggal 8 Oktober sebesar 500.000 rupiah. Analisisnya, karena dia akan melunasi utang, berarti aset berupa kasnya akan berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Karena dia melunasinya dengan uang tunai, jadi kasnya akan berkurang. Dan liabilitasnya juga akan berkurang sebesar 500.000 rupiah. Liabilitasnya ini berkurang karena dia mau melunasi utangnya tersebut. Berarti liabilitas berupa utang usahanya akan berkurang sebesar 500.000 rupiah. 30 Oktober 2017 membayar listrik, air, dan telepon sebesar 200.000 rupiah. Analisisnya, aset berupa kas akan berkurang sebesar 200.000 rupiah. Kenapa kasnya berkurang? Karena membayarnya dengan uang tunai, jadi kasnya akan berkurang. Dan ekuitasnya juga akan berkurang. Karena listrik, air, dan telepon ini masuk ke beban, sedangkan beban itu akan mempengaruhi modal, jadi akan mengurangi modal, otomatis ekuitas atau modalnya akan berkurang.
21 Oktober 2017. Tuan Darmawan menggunakan uang perusahaan sebesar Rp100.000 untuk keperluan pribadi. Analisisnya, aset berupa kas berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Karena Tuan Darmawan akan mengambil uang dari perusahaannya atau akan menggunakan uang dari perusahaannya. Jadi kasnya berkurang dan ekuitasnya juga akan berkurang. Karena di transaksi tanggal 31 Oktober ini itu tentang prive atau pengambilan pribadi, jadi dia akan mempengaruhi ekuitas. Di persamaan dasar akuntansi, kalau ada transaksi tentang prive, seperti tanggal 31 Oktober ini, dia akan langsung mempengaruhi ke modal. Jadi modal di perusahaan atau ekuitas perusahaan akan berkurang sebesar uang yang mau digunakan, yaitu Rp100.000. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan saya pada hari ini. Jika masih ada yang belum dimengerti atau masih bingung, bisa langsung tanyakan ke saya. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.